Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, yaitu Sarjana Kimia. Nah, setelah sebelumnya kita membahas spektroskopi dan beberapa mengenai atom maupun eksitasi elektron ataupun teori-teori hibridisasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai senyawa kompleks gitu. Apa itu senyawa kompleks? Nah, senyawa kompleks adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur atau banyak unsur gitu, atau poliatomik gitu. Jadi kompleks gitu, banyak, nggak hanya yang biasanya atau sebelumnya kita temui kan kayak mungkin terdiri dari dua, contohnya CH4 gitu kan, C sama H. Nah, atau terdiri dari tiga, misalkan H3 PO4 seperti itu. Nah, sekarang senyawa kompleks itu lebih banyak gitu, atau lebih komplit gitu senyawanya. Unsur di dalam satu senyawa itu lebih banyak. Nah, definisi senyawa kompleks adalah senyawa yang berbentuk dari ion sederhana, kation maupun anion, serta ion kompleks gitu. Unsur transisi periode keempat dapat membentuk berbagai jenis ion kompleks. Nah, ion kompleks terdiri dari kation logam, transisi, dan ligan gitu. Nah, jadi pada umumnya itu terbentuk dari unsur transisi periode keempat gitu. Pada umumnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan unsur-unsur lain juga dapat membentuk dari senyawa kompleks gitu. Nah, ion kompleks terdiri dari kation logam sebagai pusat dan ligan gitu. Nah, kation logam pusat tuh CO tuh contohnya. Nah, untuk dari ligannya ada NH3, ada Cl gitu kan. Jadi CO, NH3, 4, Cl2 gitu. Ini sebutnya. Nah, ligan adalah molekul atau ion yang terikat pada kation logam transisi. Contohnya yang ini tadi Cl sama NH3 gitu kan. Nah, sedangkan CO-nya tadi kation logam pusat gitu. Nah, interaksi antara kation logam transisi dengan ligan merupakan reaksi asam basa Lewis. Masih inget gak? Nah, asam basa Lewis tuh pasti ada donor dan aseptor dari elektron tersebut gitu. Nanti si CO kan memiliki elektron pasangan elektron. Nah, si NH3 punya juga, Cl punya juga. Jadi masing-masing itu saling memberikan dan cerah terima gitu. Nah, biasanya untuk dari ion pusat atau atom pusatnya itu satu, bisa juga dua, tapi kan jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah ligannya. Itu sebagai ciri khasnya. Nah, menurut Lewis, ligan merupakan basa Lewis yang berperan sebagai spesies pendonor. Nah, ligan itu berarti mendonorkan elektronnya gitu. Sementara itu, kation logam transisi merupakan asam Lewis yang berperan sebagai spesies penerima atau aseptor. Jadi, untuk si ligan ini donor elektron kepada si atom pusat atau kation logamnya gitu sebagai aseptornya. Dengan demikian terjadi ikatan kovalen koordinasi antara ligan dengan kation logam transisi pada proses pembentukan ion kompleks. Jadi, masih ingat kan kovalen koordinasi? Salah satunya memberi, salah satunya menerima, tapi dipakai bersama gitu. Jadi yang satunya tuh nggak memberi sama sekali, tapi dia memakai bersama milik elektron si pemberi seperti itu. Nah, kation logam transisi kekurangan elektron, sedangkan ligan memiliki sekurang-kurangnya sepasang elektron bebas untuk didonorkan gitu. Beberapa contoh molekul atau ion yang dapat berperan sebagai ligan adalah H2O, NH3, CO, dan ion Cl-. Kenapa? H2O kenapa? Karena si O itu memiliki pasangan elektron bebas kan. Setelah dia kan punya 6 elektron valensi, yang 2 digunakan berikat untuk H2, maka masih ada 2 pasangan elektron bebas. CO juga masih punya pasangan elektron bebas. NH-N-nya masih punya, dan ion Cl- gitu. Cl- kan udah pasti minnya gitu, itu sebagai elektronnya. Nah, bilangan koordinasi atau bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat pada kation logam gitu. Berarti biloxnya bukan bilangan oksidasi ya, tapi bilox itu bilangan koordinasi kalau di sini gitu. Nah, contohnya pada Ag NH3 2 kali. Berarti kan ligannya ada berapa? Ligannya ada 2, karena NH3 2 kali. Nah, sedangkan kalau CuNH3 4 kali, ada berapa ligannya? Ada 4 gitu. Nah, kalau Fe3 plus FeCN6 berarti ada 6, karena Cn-nya ada 6 untuk bilangan koordinasinya gitu. Itu aja. Jadi jumlah ligannya itu adalah bilangan koordinasinya gitu aja. Nah, atom dalam satu ligan yang terikat langsung dengan atom logam disebut atom donor. Nah, atom donornya yang mendonorkan si elektron tadi. Berarti kalau dia mendonorkan berarti dia ligan seperti itu. Nah, yang ini ligannya NH3 sama Cn gitu ya untuk ligannya. Sedangkan atom pusatnya Ag, Cu, dan Fe. Nah, ligan berdasarkan jumlah atom donor yang memiliki pasangan elektron bebas, ligan dapat dibedakan menjadi ada 1, 2, 3 gitu kan. Ligan monodentat.
adalah ligan yang mendonorkan satu pasang elektron, contohnya H2O dan NH3 gitu. Jadi dia hanya mendonorkan satu pasang elektron aja gitu. NH3 kan masih sisa satu pasang, sedangkan kalau H2O kan ada dua pasang, tapi yang didonorkan cuma satu pasang gitu. Biasanya monodentat. Ligan bidentat adalah ligan yang mendonorkan dua pasang elektron, etilen diamin. Nah, etilen diamin contohnya itu ligan bidentat yang paling atas. Nah, itu etilen diamin kan NH, si N-nya itu memiliki pasang elektron bebas, masing-masing akan mendonorkan gitu. Nah, ligan polidentat, poli berarti banyak, ligan yang mendonorkan lebih dari dua pasang elektron. Contohnya DTA. Nah, itu ada banyak tuh. CO-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada bisa jadi 6. Ada juga yang 3 gitu kan. Yang penting lebih dari 2 maka bisa disebut polidentat. Ligan bidentat dan polidentat sering disebut sebagai agen kelat, mampu mencekram kation logam transisi dengan kuat. Jadi ligan bidentat dan polidentat ini lebih kuat untuk mencekram logam. Jadi ikatannya lebih kuat daripada yang ligan monodentat gitu. Seperti itu. Nah, tata nama senyawa kompleks. Nama ion positif dalam senyawa kompleks dituliskan di awal, diikuti dengan nama ion negatif. Berarti ion positif duluan ditulis. Contohnya misalkan K positif daripada Cl-, maka K positifnya yang ditulis duluan. Untuk menuliskan nama ion kompleks, nama ligan dituliskan pertama dan diurutkan secara alfabet tanpa memandang jenis muatannya. Diikuti oleh nama logam. Jadi nama ion kompleks maka ligan dituliskan pertama. Jadi ligan misalkan ada NH3 amin gitu kan, ada Cl- atau klor gitu kan, atau Cl gitu kan. Nah, berarti yang alfabet yang mana dulu? Amin kan? Nah, berarti yang amin dulu. Tanpa memandang jenis muatannya berapa gitu. Baru diikuti oleh nama logam, misalkan kalium gitu, seperti itu. Nah, jika dalam senyawa kompleks ada jumlah ligan yang sama, biasanya digunakan awalan di tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya untuk menunjukkan jumlah ligan. Jadi jumlah ligannya misalkan ada 2 berarti di, ada 3 berarti tri, 4 tetra, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. COSO 4NH3 4NO3 berarti tadi ditulis juga tetraamin gitu kan, karena ligannya dituliskan dulu pertama, amin dulu gitu kan. Nah, amin dulu gitu kan, baru tetraamin sulfato gitu kan, SO4 kobalt 3 nitrat. Betul. K4 FeCN6 kalium hexacyanoferat 2 gitu. Suatu pengecualian jika terjadi nama dalam suatu ligan mengandung suatu angka, misalkan dipiridil atau etilen diamin. Untuk menghindari kerancuan kan, misalkan dipiridil atau di etilen diamin gitu kan, kurang efektif untuk penamaannya. Sehingga untuk menghindari kerancuan dalam kasus semacam itu gunakan awalan bis, tris, dan tetrakis sebagai ganti di tri dan tetra, dan nama ligan ditempatkan dalam tanda kurung gitu agar tidak membuat rancu. Contohnya CO etilen diamin SO gitu kan, berarti tris gitu kan, tris etilen diamin kobalt 3 sulfat. Nah, CO etilen diamin ONO Cl, berarti kloro bis etilen diamin nitrito. ONO tuh nitrito, kobalt 3 klorida gitu. Jadi nggak asal pakai di3 aja. Jadi kalau misalkan dia logamnya polidentat dan memiliki awal udah ada di3 gitu atau tetra, maka pakai bis, tris, atau tetrakis gitu. Nah, tata nama senyawa kompleks selanjutnya, aturan penulisan nama ligan. Nama ligan yang bermuatan negatif diberi akhiran O. Contohnya fluoro, kloro, bromo, iodo, hidrida, hidrokso, okso, preokso, bekrapto, trio, cyano, nitro. Hidrida kenapa enggak? Karena hidrida itu udah nama dari IUPAC-nya. Jadi nama hidrida itu udah nama ligan secara IUPAC. Jadi nggak perlu di akhiran O gitu. Ligan yang tidak bermuatan atau netral tidak diberi akhiran khusus. Contohnya amina, akuo, karbonil, nitrosil, seperti itu. Ligan N dan O2 disebut di nitrogen dan di oksigen karena 2 gitu kan. Karena nitrogen itu E2 dan O2 itu adalah oksigen 2 gitu. Ligan organik biasanya disebut dengan nama lazimnya fenil, metil, etilen diamin, piridin, dan trifenilfosfin. Jadi nama lazimnya atau nama IUPAC-nya gitu. Contohnya etilen diamin, terus metil gitu kan, nama IUPAC-nya kayak gitu kan. Gitu, gugus fungsinya gitu. Walaupun jarang ada ligan yang bermuatan positif diberi akhiran ium. Contohnya ada hidrazinium tuh. Nah, berarti kalau yang positif tuh akhirannya ium. Kalau negatif tadi O. Sedangkan ligan tidak bermuatan itu biasanya ada nama khusus. Dan
Ligan organik itu biasanya disebut dengan nama IUPAC-nya gitu. Aturan penulisan nama ligan. Beberapa ligan yang cukup rumit strukturnya atau memiliki nama yang cukup panjang dituliskan dengan adanya singkatan. Nah, singkatan ini bisa dihafalkan supaya nanti mempermudah untuk penulisan dari notasi senyawa kompleksnya. Contohnya nggak perlu kan kayak misalkan K etilendiamin terus Cl gitu kan, nggak bisa kan gitu kan. Maka pakai etilendiamin itu pakai En, piridin itu Py, propilendiamin itu Pn, dietilendiamin itu Dien, trietilendiamin Trien, bipiridin Bpy, etilendiamin tetraasetat EDTA, dimetilgilokosimat DMG, dan fenantrolin itu Pen, dan masih banyak beberapa yang lain bisa dicari ya. Nah, daftar nama ligan yang umum. Nah, ini nama umum yang umumnya aja gitu kan. Rumus untuk yang netral itu H2O atau akuo. NH3 amina, CO karbonil, NO nitrosil, NH2CH3 metilenamin, NC5H5 piridin. Untuk anion sendiri itu NO2, nitro, CO2-2- karbonato, ONO nitrito, CN siano, SCN tiosianato, NCS isotiosanato, OH- hidroksona. Jadi beda SCN sama NCS, jangan ketukar. Kalau SCN itu tiosianato, kalau NCS itu isotiosanato. Nah, untuk anionnya FCl, BRI, O2 gitu kan, fluoro, kloro, bromo, iodo, okso gitu. Nah, aturan penulisan nama logamnya sekarang. Tadi kan ligan udah, sekarang logamnya atau atom pusatnya. Nama logam pusat pada ion kobalt dituliskan paling akhir. Jadi misalkan saat di bromo terus etilendiamin ferat 2 misalkan kayak gitu. Nah, berarti kan ferat itu besi, berarti besi atau nama atom pusatnya itu ditulis di akhir. Muatan dari logam pusat ditujukan dengan angka Romawi yang langsung dituliskan di belakang nama logam. Contohnya ya 2 tadi. Misal hexacyanoferat 2, 2-nya ditulis dengan angka Romawi, bukan 2 angka biasa gitu ya. Nah, logam pada kompleks negatif anion diberi akhiran at. Contohnya NaCOCl, natrium tetraklorokobaltat 3 gitu kan. Kenapa kobaltnya itu sebagai atom pusat bukan Na-nya. Kenapa? Nah, karena si kobalt ini yang berkaitan langsung dengan ligan. Sekarang Na adalah apa? Na adalah kation penyelaras dari muatan. Jadi COCl ini muatannya belum setara, makanya diselaraskan dengan natrium. Makanya dia bisa dibilang bukan atom pusatnya, tapi atom pusatnya adalah kobalt gitu. Logam pada kompleks netral atau kompleks positif kation tidak beri akhiran khusus. Contohnya tetraaminitrokobalt, tetraaminosulfakobalt gitu kan, karena dia netral atau kompleks positif gitu. Penulisan rumus molekul senyawa kompleks. Dalam penulisan rumus molekul senyawa kompleks ada beberapa aturan. Ion kompleks dituliskan dalam tanda kurung persegi, seperti tadi nih, persegi seperti ini gitu kan. Nah, logam dituliskan pertama, baru dituliskan ligan. Ligan dituliskan setelah logam dengan urutan ligan negatif, ligan netral, baru ligan positif gitu. Berarti ligan negatif dulu, baru netral yang positif. Urutan penulisan ligan muatan yang sama disesuaikan dengan urutan abjad. Triaminitril kobalt gitu kan. Triamin dulu, baru trinitro kobalt gitu. Kalium nitrosil pentasianoferat gitu kan. Siano sama nitrosil, berarti nitrosil dulu gitu kan sebelum siano gitu kan. Ligan ambidentat. Beberapa jenis ligan memiliki lebih dari satu pasang elektron bebas yang biasa digunakan dalam pembentukan ikatan, sehingga dapat terikat pada logam melalui atom berbeda. Ligan semacam ini disebut ligan ambidentat. Nah, Na2 nitro, ONO nitrito gitu kan. Nah, ini kan sama nih, sama-sama punya pasangan elektron bebas, tergantung dia berikatan yang mana. Kalau NO2 berarti kan di N-nya, kalau nitrito kan di O-nya, seperti itu kan. Kurang lebih seperti itu kan. Logam nitrito berikatan dengan logam berpasangan elektron bebas pada atom N. Tuh nitrito tuh N-nya. Sedangkan ligan nitrito berikatan dengan logam dengan O-nya. O-nya jadi yang memberikan pasangan elektron bebas kalau di nitrito. Sedangkan untuk di nitro itu N-nya gitu. SCN ya ini bedanya nih. SCN tiosianato itu N-nya yang memberikan pasangan elektron, sedangkan NCS isotiosianato itu S-nya yang memberikan pasangan elektron gitu. Jadi ini namanya ligan ambidentat. Unsur di dalam suatu senyawa itu sama, tapi yang digunakan untuk berikatan pada saat pembentukan senyawa kompleks itu beda, memberikan pasangan elektronnya itu yang beda gitu.
Nah, ligan ambidetat contoh lagi adalah atom pada ligan yang berikat dengan logam dapat pula ditunjukkan dengan menuliskannya dalam huruf kapital. CONH3 5NO2 Cl2, kuning kecoklatan bentuknya misalkan. Pentaamino kobalt 3 klorida, pentaamino N kobalt 3 klorida gitu kan. Nah, bisa untuk yang merah pentaamino nitrito karena NO gitu kan, kobalt 3 klorida, atau pentaamino nitrito O kobalt 3 klorida gitu. Berarti bisa pakai O, bisa pakai N gitu. Ligan jembatan pada sejumlah kompleks terdapat lebih dari satu atom logam sebagai atom pusat dari kompleks tersebut. Nah, terkadang ada lebih dari satu atom pusatnya gitu. Kedua atom logam berhubungan dengan ligan yang berfungsi sebagai jembatan dengan menghubungkan dua atom logam tersebut. Jadi adanya ligan berjembatan gitu sebagai menjembatani antara kedua atom pusat. Ligan semacam ini disebut dengan ligan jembatan. Ligan yang berfungsi sebagai ligan jembatan pada prinsipnya diberi awalan mu. Jika ada dua atau lebih ligan jembatan dinyatakan di mu atau mu di, tri mu atau mu tri dan seterusnya, atau tetra mu tetra dan sebagainya, sama aja. Urutan ligan jembatan dalam tulisan nama kompleks disesuaikan dengan secara alfabetis dengan ligan lainnya dalam kompleks tersebut. Jadi sesuai dengan alfabet, sama aja gitu. Yang awalan ya misalkan A misalkan duluan daripada yang Z misalkan kayak gitu. Nah, contohnya oktaamin miodihidroksi oktaamin miodihidroksodikobalt 3 sulfat. Berarti yang jembatan yang mana? Yang OH. Berarti ligan jembatan ini OH untuk menjembatani antara CO3+ dengan CO3+ gitu. Nah, ini ada latihan soal. Ada dua, yaitu berikan nama bagi sejumlah senyawa kompleks tersebut, ini namanya, sedangkan untuk rumus-rumus senyawa kompleks silakan bisa dikerjakan nanti di kolom komentar. Oke. Nah, untuk ini senyawa koordinasi. Ini adalah kalau ini geometri senyawa koordinasi akan dijelaskan nanti untuk video selanjutnya. Silahkan yang tadi ini dipahami dan latihan soalnya dikerjakan, nanti saya akan lihat hasilnya gitu. Nah, intinya senyawa kompleks itu senyawa yang terdiri adalah dari atom pusat dan juga ligan yang terhubung gitu kan. Nah, ligan itu yang memberikan pasangan elektron, sedangkan atom pusat itu yang menerima pasangan elektron. Gitu aja intinya untuk secara umumnya lebih mudahnya. Untuk tata namanya bisa dipelajari lagi. Terima kasih.